Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Hangat saat ini berjudul Keluhuran Hati. Keluhuran hati yang dimaksud di sini yaitu ketika Yusuf atau pribadi yang sudah diubahkan oleh Allah menerima saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat di masa lampau. Keluhuran hatinya, dia tidak mendendam. Keluhuran hatinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Di mana Yusuf tidak mendendam ketika mendengar dan menghadapi kakak-kakaknya atau saudaranya yang hadir, yang datang menghadap dia dengan minta pengampunannya. Dia mengatakan jangan takut, atau di terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan bahwa ia berbicara sangat ramah kepada mereka dan menenteramkan hati mereka. Tidak ada dendam, tidak ada kata yang menunjukkan bahwa Yusuf marah terhadap saudara-saudaranya. Itu yang pertama, tidak mendendam. Yang kedua, tidak mengambil hak Tuhan, di mana Tuhan berhak mengadili dan menghakimi. Di terjemahan Allah yang hidup mengatakan, apakah aku ini Allah sehingga aku akan mengadili dan menghukum kalian? Penghakiman adalah hak Allah atau hak Tuhan. Memang di dalam Lukas 17 ayat 1 penyesatan memang ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita sebagai orang percaya yang telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, setidaknya tidak mengambil hak Tuhan untuk menjadi hakim dan mengadili orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah sendiri yang akan melakukannya. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, mari kita menyerahkan hak Allah, khususnya di dalam mengadili atau membalas kejahatan. Kita berhak membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, fokus pada rencana Allah. Bagiku, di ayat 20 dikatakan bahwa segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan. Rencana Allah bagi setiap orang melalui proses apapun tidak pernah gagal. Dan marilah kita fokus dan kita melihat kebaikan Allah di dalam proses-proses kehidupan yang kita alami. Niscaya kita akan menjalani hidup dengan semangat. Niscaya kita hidup
dengan tidak menyimpan dendam. Rencana Allah bagi setiap kita itu adalah rencana damai sejahtera. Yesus bertanggung jawab atas hidup saudara-saudaranya dan keluarganya di masa sulit. Ia tidak berbicara kasar, tapi ia berbicara sangat ramah karena fokus pada rencana Allah yang baik bagi pribadinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu ini Engkau mengajar kami, menegur kami untuk kami memiliki pribadi yang luhur, yang mampu mengampuni, yang tidak mendendam dan menyerahkan hak Allah di dalam menjalani kehidupan. Karena kami tahu rencana Allah indah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.